Yesus ke surga, saksinya siapa? Rudi, kalau kemudian Anda mengatakan saksinya itu dalam Kisah Para Rasul kan ditulis tahun 63 Masehi, yang tidak jelas siapa penulisnya. Saksi yang nulisnya siapa tidak jelas gitu loh. Nah, harusnya kamu menggunakan data eksternal. Terus dia menyamakan Yesus dengan luga tambunan. Luga tambunan ke surga tak ada yang melihatnya. Justru luga tambunan ini cocok disamakan dengan Muhammad. Muhammad melakukan Isra Mi'raj, tidak ada yang melihatnya. Ya, harusnya aku nyanyi dulu Nandar Sepukulda. Habis nyanyi aku baru kita mainnya. Jangan-jangan nggak usah nyanyi, ini to the point aja, sudah mau jam 9 ini. Lah kok tadi ngaji? Langsung. Oke, ya udah nanti kau nangis. Oke. Nunggu kamu. Mana aku menunggu kau tadi. Oke, aku mulai ya. Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Ini yang untuk keempat kali Sinandar akan kubenamkan, akan kubal-bali sampai nengel ya. Dia tidak kapok-kapok, hanya menghibur-hibur diri. Dari tadi kelihatan dia grogi, ganti-ganti mic lah, inilah segala macam. Kemudian terakhir dia minta petunjuk kepada Allah SWT untuk mengalahkan saya. Maka dia memulai dengan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran agar dia dilindungi dan beri petunjuk. Ya kita lihat nanti saya juga dilindungi dan diberi petunjuk oleh Yesus Kristus. Oke, ya. Di dalam ajaran Kristen bahwa Yesus Kristus itu naik ke surga terdapat di Kisah Para Rasul. 1 ya, dia naik ke atas awan dan dia dibawa ke langit ya. Kita nggak tahu langit itu kemana menujunya, tapi kalau dibilang langit yang sekarang ini, maka orang sudah mencari di situ tidak ada Yesus ya. Jadi kalau langit yang dimaksud dalam Bible ini memang merujuk kepada sorga ya. Apapun alasannya kami meyakini itu adalah sorga. Oke. Apakah itu sebuah peristiwa dongeng atau peristiwa asli? Bahwa itu adalah peristiwa asli di mana banyak yang menyaksikan. Dan dalam catatan sejarah dunia pun itu dicatatkan bahwa Yesus terakhir kali menampakkan diri di Galilea itu ya. Dan di situ mereka melihat malaikat dan mereka juga sujud menyembah, istilahnya situ banyak saksi melihat dengan mata sendiri. Dan di situ tidak ada Yesus mengatakan yang kau lihat itu aku, katanya enggak. Dan kejadian itu tidaklah malam hari sehingga orang tidak bisa melihat. Tapi kejadian itu jelas diceritakan ketika matahari masih ada ya di Kisah Para Rasul 1 itu ya. Dan bahkan ketika Andreas melihat bahwa dengan dalam roh dia melihat bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Meskipun itu bukan ungkapan makna sebenarnya. Kemudian pewahyu pun mengatakan dia sudah bertemu dengan Yesus. Ya. Jadi dalam kitab-kitab kami jelas bahwa Yesus itu benar bertemu kok Yesus bahwa Yohanes di pewahyu menjelaskan bahwa dalam surga ya. Malam ini saya akan berdiskusi dengan Sinandar mengenai hal ini. Jadi kalian tidak usah sanksi bahwa saya sanggup mengalahkan Sinandar. Dan ingat ya Nandar, apa yang kita lakukan ini menurut kebebasan berbicara. Ya, Anda bisa bicara apa saja, saya juga bisa bicara apa saja. Dan mohon ini saya disclaimer bahwa Pak Polisi, apapun yang terjadi di dalam perdebatan berdua ini, itu hanya sebatas diskusi. Jangan langsung, kalau ada yang melaporkan, Anda langsung memproses, dan 1 kali 24 jam menangkap saya. Karena kami orang Kristen selalu ditangkap 1 kali 24 jam. Ya, kebanyakan. Tetapi Julius Setiadi hingga hari ini belum ditangkap, sudah setahun. Padahal dia menghina lebih hina lagi mengenai Yesus Kristus. Ya. Apa bukti Yesus tidak sudah naik ke surga? Bahwa Yesus jasadnya tidak ditemukan di muka bumi ini lagi. Bahwa ketika murid-murid datang ke kuburnya, dia dia dianggap sudah bangkit. Dan dia menampakkan diri kepada mereka di Yohanes 20. Dan terakhir dia bersama dengan Petrus di pantai itu. Maka setelah itu dia di hadapan orang banyak naik ke surga, dikawal oleh 2 orang malaikat dan disaksi Galilea itu ya.
Itulah kisah yang sangat menarik dan itu juga disaksikan oleh bukan hanya murid, tapi orang-orang yang ada di Galilea itu. Dan dia berjanji akan datang nanti seperti dia naik, begitu juga nanti dia datang, ya, dalam awan dan dikawal oleh para malaikatnya. Ya, itulah yang bisa saya paparkan Anda. Dan kepada para penonton jangan lupa tap-tap layar. Dan kita harus mengalahkan Sinandar dalam semua lini ya. Tapi malam ini aku khawatir Nandar, aku nggak bisa mengalahkan kau dalam koin. Kenapa? Ya, kami Kristen itu minoritas, jadi kalau kalian banyak ya rame. Kalau kami ya berapa orang lah ya. Oke, itu yang bisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudkhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, di mana agama yang benar itu akan mengalahkan setiap agama yang ada. Dalam perspektif ilmu. Aku adalah diperintahkan oleh Allah, engkau sudah masuk surga terlebih dahulu. Jadi Yesus itu tidak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad sudah masuk surga terlebih dahulu. Saudaraku, kita berbicara fakta dan histori, ada satu manusia pun yang kemudian pernah melihat, menyaksikan Yesus ke surga. Itu adalah hati. Apalagi mengatakan di dalam kisah para rasul, ya. Kisah para rasul ini ditulis pada tahun 63 Masehi. 60 tahun setelah kepergian Yesus ke langit. Bukan ke sorga, teman-teman ya. Di dalam perspektif Islam, Yesus itu ke langit kedua. Namun kisah di dalam Alkitab terjadi banyak kegoncangan, banyak kontradiksi. Salah satu kontradiksinya adalah yang tidak sesuai dengan sejarah adalah tentang bangkitnya para zombie. Teman-teman lihat di dalam Matius 27 ayat ke-5. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini adalah cerita hoax yang tidak pernah terbukti di dalam sejarah manapun. Bahkan Flavius Josephus juga tidak pernah mencatat peristiwa ini. Karena ini adalah peristiwa hoax. Kemudian yang kedua adalah
mengenai Yesus disaksikan banyak orang. Dia naik ke sorga. Pandangan mata mana seseorang mampu melihat sorga dengan mata telanjang? Microsoft saja, teleskop saja tidak hanya melihat, tulis dalam pergi ke sorga. 10 km saja, ini memandang manusia ke sorga. Ini sesuatu hal yang aneh, saudara. Kemudian kalau kita lihat, teman-teman ya, berbeda dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang dibenarkan ya. Ilmuwan Yahudi ungkap bukti ilmiah kebenaran Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tidak ada ilmuwan manapun yang membenarkan tentang peristiwa Yesus pergi ke sorga. Mohon maaf teman-teman, ini adalah diskusi ilmiah. Sekali lagi saya disclaimer terlebih dahulu. Jangan ada yang panik, jangan ada yang kejang-kejang. Ini adalah diskusi ilmiah. Mohon tanggapannya Wak Labu Rudi Yohanes Sang Huta Galong. Waduh, kalah PK nih kita teman-teman. Wah, bagaimana ini teman-teman? Teman-teman tap-tap layar ya. Kita menang debat, tapi jangan kalah PK juga ya. Waduh, ayo Rudi. Oke. Ya, terima kasih Nandar atas kelucuan yang kau berikan pada malam hari ini. Kau mengatakan kisah para rasul ditulis sekian, lah Nandar. Kita tidak bahas itu lagi. Kita membahas apa yang ada di dalam kitab suci Nandar. Kalau kita merujuk itu Al-Quran itu ditulis kapan? Dan perlu kau ketahui Nandar, kau itu tetap pembual dan pembohong. Bahwa kisah Isra Misra itu juga dongeng. Israelian, ya. Tetapi yang paling parah bukan itu Nandar, bahwa kisah Isra Misra itu adalah meniru ya The Zoroastrian Journey. Kubukakan. Tahu kau The Zoroastrian Journey kan? Mana kau nggak bisa balikkan kamera ya? Sebentar ya Nandar, sabar. Balik ke putar kamera. Nah, ini. Kau lihat di sini, nanti kau bisa cari ya Nandar ya. Aku nggak bisa lihat. Ini di apa namanya? Resolve Net English version ini ya. Di sini dikatakan bahwa The Zoroastrian Journey ya is one of the first story of prophet ascending to the sky. Ya, baru dikatakan di sini ini di antara tahun 6000 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Ya. Tahu kok apa dikatakan di sini? One of the most aduh, keluar dia. Kok keluar sih Nandar ya? Ketakutan dia. Aku belum begitu ku bilang Zoroastrian ini takut dia. Zoroastrian, sorry ya Zoroastrian. Halah, lari si Nandar. Gimana nih? Tanggung. Aku yang terpental atau dia juga ikut ya? Ya kita tunggu kawan-kawan ya. Begitu dia mendengar Zoroastrian itu, dia takut. Kenapa? Nanti ku bukakan. Iya, penipu. Kita bongkar tipuan mereka selama berabad-abad. Maaf ya Pak Polisi, jangan tangkap-tangkap saya karena kami adalah berdiskusi baik-baik. Tidak ada paksaan, tidak ada hinaan, tetapi kita mengajukan sebuah data ya. Sabar, sabar, kita tunggu dia. Semoga dia nggak takut ya. Karena kalau dia takut, aduh, nggak tahu aku lagi. Halo. Sabar ya kawan-kawan ya. Sambil menunggu yang lain, saya masukkan dulu. Oh, udah datang. Oke. Sorry Nanda. Sebentar ya. Ini
Sebentar, ini saya di-report ini. Ini akun kedua ini. Jadi belum apa-apa sudah di-report sama otor-otor. Jadi tolong jangan Gak usah menuduh. Lo aja Nandar. Mungkin ada ucapanmu Iya. tadi yang tidak sesuai komunitas TikTok. Standar komunitas. Baik, siap. Oke, baik. Slow lah Nandar. Iya, aku dari tadi slow sih. Sebentar ya. Aku mau lapkan dulu nih. Tadi keputus. Iya. Step-step layar ya. Oke. Tunggu sebentar Nandar. Kau setting dulu punya kau. Iya, baik. Teman-teman yang di YouTube mohon maaf ya, kena report akun saya ini. Gimana teman-teman yang di YouTube, suara saya bagus nggak? Teman-teman yang di YouTube, coba komen, ini suaraku bagus apa enggak? Soalnya ini pakai akun kedua ini. Teman-teman yang di YouTube, coba notif nih, gimana nih? Teman-teman bagus Sudah, Bang, Nandar. baik Bang, terima kasih. Oke Bang, diulangi lagi waktunya Bang, tadi bagian abang ya. Dari awal aja Bang, dari awal. Oke, terima kasih Nandar. Ya, kalau kau bicara tentang kekristenan, kami dengan jelas mengakui Yesus itu naik ke sorga ya. Dan saksinya banyak orang. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 itu Nandar. Kau mau terima, kau tidak terima itu urusan belakangan. Tetapi kau katakan, wah kapan ini ditulis? Kita tidak bicara penulisan ya. Karena saya pun bisa mengatakan kapan Al-Quran ditulis. Pahami dulu Nandar. Tetapi Nandar, perlu kau ketahui bahwa cerita yang kau ceritakan itu ada Israelian. Oke? Itu adalah cerita dongeng. Tetapi sekarang kubukakan kau sebuah fakta. Lebih dahulu ada The Zoroastrian. Itu ada sebuah agama, tunggu kubalikkan juga ya. Dari Iran. Jangan kau bilang kami apa Nandar. Ini. Biar kau tahu ya Nandar. The Zoroastrian journey is one of the first story of prophet ascending to the sky. Jadi dialah yang pertama sekali mengarang cerita ini Kak Nandar. Ya, sekitar berapa? Tahun 600 sampai 600 sebelum Masehi. Ada ini. Ya. Itu ceritanya itu agama juga dari Iran ya. Ini ada di uang sini. Ya. Kemudian dikatakan di sini lagi Nandar, apa kesamaannya dengan Islam? Ini kawan. Ini. Ternyata kesamaannya itu mengenai sholat. Ini kau baca ini. Ini. Flowers perform their prayer 5 times a day. Jadi sholat 5 waktu itu berasal dari cerita-cerita Zoroastrian. Bukan dari Muhammad. Kau penipu kau Nandar. Ini sudah jelas. 5 waktu itu sama dengan Zoroastrian. Bukan berasal dari Muhammad yang naik ke langit. Kau bilang Sidratul. Tidak ada cerita Nandar. Tidak bisa. Seorang pendosa tidak bisa naik ke surga kan Nandar. Sudah diakui Allah SWT di surah 106 ayat 3. Bahwa Muhammad itu punya dosanya. Dan disuruh minta ampun. Nah. Kau lihat ini. Ada persamaan 5 waktu sholat. Ya, at times associated with the movement of the sun. Ini. At dawn, at moon. In the afternoon, at the sunset, and at nightfall. Ini.
5 waktu kalian itu bukan berasal dari kisah Nabi Muhammad naik Isra dan Mi'raj. Nggak ada. Zoroastrian also use the perform wudu. Nah ini. Jadi jangan kau merasa-merasa. Gali dulu sumber sejarah biar tahu kau. Ini paling tua, Nandar. Bahwa ternyata ajaran Islam itu berasal dari Zoroastrian. Itu seorang nabi di Iran, Nandar. Itu biar tahu kau. Itu dongeng. Punyamu itu. Yang benar itu yang ini. Paham kau, Nandar? Dan lihatlah di hadis. Apa katanya di hadis? Ketika Muhammad naik Isra dan Mi'raj, dia sholat di Masjidil Aqsa. Sejak kapan Masjidil Aqsa belum dibangun? Dia di Baitul Maqdis. Yang sekarang ini Masjidil Haram. Sejak kapan, Nandar? Fakta sejarah mengatakan itu belum berupa masjid. Jadi mau sholat di mana dia? Kemudian hadis itu berkata, dia sebelum pergi ke kuburan Adam kalau nggak salah saya. Loh, ngapain ke kuburan? Kemudian dongeng yang paling ngeri lagi, dadanya dibelah, dikeluarkan isinya oleh Jibril dan sebagainya. Itu dongeng, Nandar. Dongeng Israelian. Kemudian dibawa dia ke langit ke-1, naik seekor burung. Apa nggak mati? Kena oksigen. Nggak punya oksigen. Terus dia bercerita, aku berangkat malam hari. Yang lucunya, orang-orang itu bilang, oh ya kami melihat lewat kau di langit katanya. Bagaimana melihat malam hari, Nandar? Apa dia pakai lampu Batman sehingga terbang ke awan itu? Muhammad tidak pernah pergi membuat sesuatu di siang hari. Selalu sesuatu yang tidak bisa dilihat malam hari di dalam goa. Selalu begitu, Nandar. Kemudian dia pergi ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah. Dan berbicara tentang sholat. Nandar. Sementara di ayat lain dikatakan Nabi sudah sholat. Al-Quran mengatakan sholat 3 waktu. Nabi 5 waktu. Padahal di situ bilang 50 waktu. Yang mana benar cerita ini, Nandar? Jadi Nandar, bertobatlah kau. Itu cerita-cerita dongeng. Terima kasih. Jangan terguncang ya, Nandar. Iya. Oke, kita lihat ya. Di mute. Suaramu ramai sekali. Inilah ya teman-teman. Saya makanya malas debat dengan Oten ini ya. Lain ditanya, lain dijawab. Rudi, ini ya, saya pelan-pelan nih biar kamu paham. Rupanya karena faktor umur, kamu lain ditanya, lain dijawab. Kita kan berbicara tentang fakta ini. Betulkah Yesus ke sorga? Maka saya punya pertanyaan buat kamu nih. Tolong dijawab ya pertanyaan saya. Ya, di mana ayatnya Yesus ke sorga? Ini sorga ini bahasa Yunaninya apa? Karena ini letak permasalahannya. Katanya Yesus ke sorga. Sedangkan di dalam Islam tidak mungkin Yesus ke sorga. Karena yang paling pertama masuk sorga itu adalah Nabi Muhammad. Nah, sorga dalam bahasa Yunaninya apa? Sorga dalam bahasa Yunaninya apa? Ini tolong jelaskan kepada saya. Jangan ngalor ngidul ya. Ini tolong jelaskan kepada saya. Nah, kita berbicara tentang betul enggak bahwa Yesus pernah disaksikan oleh orang-orang naik ke sorga. Nah, kita lihat ayatnya. Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini benar terjadi atau hanya alegoris? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini adalah alegoris atau memang benar terlihat oleh manusia pada saat itu? Tolong dijawab ya. Nah, kalau memang dilihat oleh lebih daripada 40 orang yang menyaksikan peristiwa Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tertulis di dalam sejarah mana? Josephus Flavius saja tidak pernah mencatat peristiwa ini. Kalau peristiwa ini benar, harusnya menjadi, kalau sekarang itu viral. Nggak ada loh. Mana buktinya? Ini hanya dongeng. Mana ada orang mampu melihat sorga dengan mata telanjang? Bahkan dulu Anda ketika debat dengan saya, Anda mengatakan apa?
itu penglihatan rohani. Kalau penglihatan rohani bukan mukjizat, bukan sesuatu yang hal yang luar biasa, berarti surganya juga surga rohani semacam itu. Jadi tolong tunjukkan secara historis, secara fakta, secara sejarah, betul enggak bahwa Yesus naik ke surga. Soalnya narasi Alkitab Markus 16-19 itu dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, jadi dua hal, tolong ditanggapi. Kalau Nabi Muhammad ya Isra dan Mi'raj itu dibenarkan oleh ilmuwan Yahudi. Ya, ilmuwan Yahudi ungkap bukti ilmiah kebenaran Isra dan Mi'raj. Bagaimana Anda membahas Isra dan Mi'raj, ngomong Isra dan Mi'raj saja tidak mampu. Bagaimana mungkin Anda berbicara lebih jauh tentang Isra dan Mi'raj? Ngomong saja nggak belecus, nggak begug, tebelegug, nyari mah belegug gitunya. Tebisaun ngomong Isra dan Mi'raj saja dia nggak bisa. Bagaimana membahas tentang hal itu? Anda itu harus paham. Masjidil Aqsa itu, yang namanya masjid itu bukan bangunan. Yang namanya masjid itu tempat bersujud, sajadah yasjudu masjidan. Makanya sebelum kita membahas sesuatu, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Alumni kiamat berkah selalu. Anda berbicara ngalor ngidul, nandar, kalah. Tidak ada orang menang itu bilang aku kalah, nggak ada. Ya. Orang di sini menonton kok, orang ini menyaksikan. Anda jangan berasumsi, tunjukkan datanya. Aku kasih tahu. Orang-orang ketika mendengar Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu orang-orang kafir, bukan hanya Anda, orang kafir sekarang. Orang-orang kafir terdahulu juga sama mempertanyakan, lalu mengetes, menguji emisi. Muhammad, kalau engkau memang Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, coba di sini ada apa? Di tempat ini ada apa? Kalau memang engkau ke sana, pasti Anda tahu. Ternyata Rasulullah SAW kemudian menjawab semua pertanyaan mereka dengan kebenaran. Kalau misalnya saya pernah ke Australia, di gang ini, gang itu, ditanya, mesti tahu kalau pernah. Tapi kalau Anda tidak pernah ke Australia, ditanya ini dan itu, pasti juga Anda tidak tahu. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jangan ngalor ngidul. Yuk. Ditanya apa, jawab apa. Mana yang hoax? Oke Nandar, terima kasih Nandar. Ya, kau membacakan Kisah Para Rasul 7 ayat 55, tapi kau tidak baca ayatnya dengan baik. Kan sudah dibilang dia dalam roh yang penuh dengan Roh Kudus. Maka dia melihat bukan dengan mata telanjang Nandar. Itulah kuasa Tuhan turun kepada si Stefanus. Sehingga dia bisa melihat ke dalam surga itu. Pahami dulu Nandar. Lah, kau siapa yang melihat Muhammad masuk surga? Mana ada? Ada enggak satu ayat di dalam Al-Quran ada orang melihat dia di surga? Ada enggak di dalam hadis satu orang yang melihat Muhammad dalam surga? Enggak ada Nandar. Kemudian kau bilang Isra, misalkan terbang dia. Ada enggak orang itu bertanya? Dijelaskan Muhammad, oh ada di surga begini. Ada enggak orang itu menjawab, oh iya kami melihat di surga ada di. Enggak ada Nandar. Kau terserah mau percaya mau tidak. Stefanus sudah melihat Yesus sudah di dalam surga. Uranos sama juga dengan pewahyu sudah melihat Yesus dalam surga dan dia ditunjukkan surga itu semua Nandar. Terserah kau mau percaya mau tidak. Nah, sumber dari hadismu itu Zoroaster, seorang nabi dari Iran yang pergi juga ke langit, ke surga. Dan dia juga membawa 5 waktu untuk sholat. Dan mereka juga berwudu. Hadis itu Nandar, ditulisnya jauh setelah Muhammad wafat. Gimana sih kau?
Mana ada? Makanya buka dulu Al-Quran. Aku mau tahu. Ada nggak Allah mengatakan dia dibawa ke sorga? Buka dulu hadis. Ada nggak orang melihat dia di sorga? Kalau kami ada Stefanus. Kau percaya atau tidak urusanmu. Sekarang buktikan kau beriman. Begitu kau tunjukkan, iya ada melihat Muhammad di dalam sorga. Kau tunjukkan hadisnya. Aku tak akan membantah. Karena itu imanmu. Kekeliruan kalian umat muslim ini bicara terlalu sesumbar. Kalian tidak tahu ada sejarah namanya Zoroaster. Pahami dulu. Dia juga pergi berangkat ke surga. Dan dia juga tauhid. Dialah pertama kali agama yang mentauhidkan Tuhan. Bukan Islam. Kau baca. Sholatnya berdasarkan matahari. 5 waktu. Apakah dia menyembah dewa matahari? Kalian juga itu. Dan wudu sebelum sholat. Pahami dulu itu Nandar. Agar kau tidak tersesat. Sekarang tugasmu, tunjukkan saya satu hadis. Di mana ada sahabat, di mana ada kafir, melihat Muhammad di sorga. Sebagai bukti, Isra dan Misra itu benar adanya. Kalau tidak ada itu dongeng. Biar tokoh Nandar. Kan kau tidak bisa menjawab. Jangankan kau. Al-Quran aja tidak ada menjelaskan Nandar. Nabi aja tidak ada mengatakan itu. Ada yang menyaksikan aku berangkat ke surga. Gak ada Nandar. Jangan kau karang-karang. Hadis itu ditulis jauh setelah Muhammad wafat. Pahami dulu. Sekarang siapa menyaksikan Muhammad? Kan katanya kudanya ditambatkan. Siapa menyaksikan? Kan katanya dadanya dibelah. Siapa yang menyaksikan? Semua hanya omong kosong kau Nandar. Kalau kau tanya orang yang berakal mengenai Isra dan Misraj, lihat kalimat terakhir. Muhammad bermimpi. Bangun, bangun, bangun. Maka dia terbangun. Bagaimana dia mau naik ke surga tanpa oksigen? Ke langit. Oh, dengan kuasa Tuhan. Oke, kita akui. Tunjukkan satu orang yang menyaksikan Muhammad di dalam surga. Kalau kami ada Stefanus. Mau kau percaya, mau kau tidak, itu urusan kau. Urusan kami membuktikan bahwa di kitab suci kami ada yang menyaksikan Yesus sudah dalam surga. Lah kau. Nabimu dibilang, wow dia yang pertama masuk surga. Ngarang kau. Sedangkan dia disuruh ikut milah Ibrahim. Gak mungkinlah dia pengikut Ibrahim. Ibrahim terakhir masuk surga. Jalannya dari mana? Itu kan hanya karangan kalian. Biar kelihatan kau hebat. Bagaimana kau ini Nandar? Ya. Belum lagi kalau bicara Isra Mi'raj. Di langit ke-1 melihat si Adam. Kapan Adam bangkit? Kau jawab sampai mati kau nggak bisa menjawab. Jangankan kau. Nabi pun bangkit nanti. Nggak tahu dia kapan Adam bangkit. Karena hadis Nandar. Terima kasih. Jangan terguncang ya. Jadi ini kan pembahasannya agak panjang ya. Nanti aku 2 kali PK ya 10 menit ya. Nanti kamu juga 10 menit ya. Oke? Siap, silakan. Jadi, ya, biar aku ikut enak, aja. Kadang, iya, baik. Terima kasih ya. Nah. Ayo guys, waduh kita kalah PK guys. Masa debat menang ya PK juga harus menang guys. Mana nih teman-teman tap-tap layar. Waduh masa kita kalah sama kafir PK. Ayo diterima. Terimalah Rudi. Gak ada muncul di tempatku. Oke baik, oke ya. Udah, silakan. Sudah. Baik. Makanya di dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Anda ini memang kayak gini loh Rudi. Kan saya sudah menawarkan kepada Anda. Kalau Anda mau belajar bahasa Ibrani, Yunani, pro bono, gratis buat Anda. Anda ini ngecaprak nggak jelas gitu loh. Solata itu berasal dari bahasa Aramaik. Selota. Sama. Aidet, terima kasih. Nabi Musa juga sholat. Kita lihat di sini ya. Ini dari Ibu Rita Wahyu nih.
Ada orang kafir Kristen yang bertanya sama Ibu Rita Wahyu, sholat berdoa. Ini ada pertanyaan dari orang kafir ya. Salam, sebentar ya, ngeblur. Salam, boker top Ibu Rita. Saya mau tanya nih, apakah istilah sholat yang dipakai oleh umat Islam itu ada padannya dengan bahasa Ibrani? Terima kasih sebelumnya. Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya ya, bukan Tuhan Yesus. Nah, silakan Anda cek nanti pernyataan Ibu Rita Wahyu. Di sini ada yang menarik, bahwa para nabi itu semuanya sholat. Ya. Para nabi itu semua sholat. Nih, kata Arab sholat berasal dari bahasa Aramaik, yaitu selota. Jadi bukan Zoroaster. Kalau kamu menuduh bahwa sholat adalah dari Zoroaster, Musa sudah terlebih dahulu sholat. Makanya sudah saya bilang, kalau ngomong jangan terlalu tinggi. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Kan sudah saya tawari, belajar bahasa Ibrani terlebih dahulu. Saya ajarin gratis. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Ya, ada sanadnya saya belajar Ibrani. Kemudian, rupanya Anda gak menyimak dengan apa yang saya sampaikan. Isra dan Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad ke sorga. Saya berbicara sorga tadi itu di hari kiamat. Ati babal janati yaumul kiamah, kata Rasulullah. Aku mendatangi pintu sorga pada hari kiamat. Rupanya kuping Anda harus dikorek lebih dalam. Kan saya bilang tadi hadisnya. Ati babal janati yaumul kiamah. Aku mendatangi pintu sorga di hari kiamat. Pak Astabtihu, bukakan pintu sorga ini. Fayakul hojin berkata, ya, penjaga pintu sorga atau melek kerubim itu, man anta, siapa Anda? Anda Muhammad. Kata malaikat kerubim atau Ridwan, aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu sorga manapun, kecuali engkau sudah masuk ke dalam sorga terlebih dahulu. Ini berbicara tentang kiamat. Jadi jaka sambung bawa petei, gak nyambung. Pertanyaan saya nggak dijawab. Ya, masalah sorga itu terdapat di ayat berapa? Karena, ini saya tunjukkan Rudi ya, kalau saya nyantai orangnya. Nah, Rudi, kita lihat ya, aku tuh Ibrani bisa, Yunani bisa, jadi kamu nggak bakal berkelit. Ini kan terjemahan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Sorga itu dalam bahasa Yunani paradeso. Kita lihat ini di dalam Textus Receptus. Saya bacakan ya. Homen haun kurios meta tolalesai hautois anel anel lefote eiston uranon. Di sini bukan sorga, bukan paradeso, tetapi di sini tertulis apa? Uranon. Anel lefote eiston uranon. Jadi Yesus itu terangkat ke langit. Kalau Yesus terangkat ke langit, Islam juga meyakini. Kalau ke sorga itu hoax. Makanya saya minta Anda dan LAI menerjemahkan apa namanya itu, menerjemahkan ke sorga itu dari mana? Ini letak, ini titik dari hoaxnya Yesus pergi ke sorga gitu loh. Nah, ada lagi, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Bentar ya. Anda baca Markus 9 ayat kedua. Lihat Rudi ya. 6 hari kemudian Yakobus membawa Petrus, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebelah gunung yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa. Salah satu keajaiban yang ditutupi oleh bapak-bapak gereja yaitu Yesus berubah rupa. Oke ya. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah, nih teman-teman ya, maka nampaklah kepada mereka Elia. Jadi ini juga terjadi kepada Rasulullah. Yesus bertemu dengan Musa, Yesus bertemu dengan Elia di sebuah gunung. Anda tahu gunung apa? Nanti tolong jelaskan. Begitupun Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu Rudi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itulah Nabi Muhammad memimpin
Ya, semua para nabi sholat. Sebagaimana Yesus berbicara, oke, lanjutkan ini lagi, PK-nya. 5 menit pertama sudah habis. Rudi? Rudi? Oke. Jadi, omongan Anda itu nampol muka Anda sendiri. Mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Sementara Yesus aja berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Elia. Musa sudah mati, Elia katanya di sorga menurut orang Kristen. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj mengimami sholat. Makanya Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul, la nabiya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Saya tunjukkan kepada Anda, ya, bagaimana kebenaran Rasulullah SAW. Bentar ya. Oke. Ini kalau kita baca hadisnya teman-teman, ya panjang ini ya. Jadi Rasulullah SAW, ini waktunya cukup enggak ya? Ini kalau kita baca tentang Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW itu menjelaskan loh. Menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana, nih, sebentar ya. Di hadisnya mana, bentar ya. Nah ini dari sini ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ibnu Abbas berkata, ada yang bertepuk tangan, ada juga yang meletakkan tangannya di kepala karena merasa heran dengan kebohongan yang diklaimnya. Orang-orang kafir mengatakan itu ya. Mereka bertanya lagi, apakah kamu mampu menggambarkan kepada kami Masjidil Aqsa itu? Karena di antara mereka ada yang pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat masjidnya. Rasulullah SAW bersabda, aku pun menggambarnya hingga aku sedikit bimbang tentang gambarannya. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, tiba-tiba aku diperlihatkan masjid itu dengan jelas seakan-akan diletakkan di depan rumah Ukail. Maka aku pun menyebutkan semua ciri-cirinya sambil melihat bangunan tersebut. Ibnu Abbas berkata, adapun ciri-ciri tersebut aku tidak hafal. Maka mereka pun berkata, adapun ciri-cirinya demi Allah semua benar. Ya, adapun ciri-cirinya demi Allah semuanya benar. Jadi Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang kafir, kalau memang pada malam hari kamu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, coba kamu melihat apa di situ? Nabi Muhammad dengan menggambarkan ciri-cirinya, di sini ada apa, di situ ada apa, semuanya benar. Sedangkan Yesus ketika dia bangkit, orang-orang kudus bangkit hidup kembali dari kuburnya dan berjalan-jalan di luar kota. Sejarah mana yang menulis hal ini, Rudi? Josephus Flavius saja tidak mencatat karena ini hoax, ini dogma. Tadi saya tidak berbicara tentang kisah para rasul. Yang saya baca adalah Markus 16 ayat 19. Makanya fokus, tulis. Seperti halnya saya menulis setiap apa yang Anda katakan, poin-poinnya saya catat. Tidak ada Yesus pergi ke sorga. Yesus pergi ke sorga itu hoax. Apalagi kata Anda disaksikan oleh 40 orang. Ketika saya kejar pertanyaan itu, Anda katakan itu penglihatan rohani. Kalau penglihatan rohani berarti ke sorganya sorga rohani. Yesus naik ke sorganya, naik ke sorga rohani. Inilah iman Anda yang tidak pernah bisa dibuktikan dengan fakta sejarah dan fakta historis. Kalau Nabi Muhammad SAW tadi sudah saya tunjukkan bagaimana ilmuwan Yahudi ini ya. Nanti kamu cek sendiri ya. Ilmuwan Yahudi ungkap bukti ilmiah kebenaran Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekarang tunjukkan satu ilmuwan yang membuktikan kebenaran Yesus pergi ke sorga. Sebagaimana ilmuwan menyatakan benar secara fisika, secara ini. Coba Anda baca sendiri. Kalau saya baca secara lengkap, akan tidak cukup waktunya. Jadi tolong, bertanya, dijawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Sesuai dengan apa yang saya minta. Di dalam sejarah mana
yang pernah mencatat ada orang bangkit hidup kembali setelah Yesus dibangkitkan. Kemudian di dalam sejarah mana ada orang yang melihat Yesus pergi ke sorga? Siapa? Dengan cara apa melihat semuanya itu? Tolong jawab. Jangan ngalor ngidul. Apalagi nggak nyambung. Anda dilihat oleh sekian banyak orang di sini. Dor. Oke. Kubal balik kok Nandar. Tunggu. Ngomong bal-bali tapi gak nyambung, muter-muter. Ngomong aja lo, tong kosong. Yo lanjut. 10 menit ya. Lanjut. Oke. Terima kasih Nandar. Ya, kau mengambil Markus 16 ayat 19. Dikatakan Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang melihat? Yang melihat Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Stefanus melihat, ayatnya ada Nandar. Maka Stefanus melihat dalam roh. Kita baca Kisah Para Rasul. Aduh, Nandar. 7 ayat 55. Sudah saya jawab. Kau aja yang bilang nggak ada, karena kau sudah nggak bisa mengapa-ngapa lagi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, lari dia, menatap ke langit, lalu dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada yang melihat Nandar. Terserah kau percaya atau tidak, itulah iman kami. Sekarang kau, mana satu ayat yang mengatakan ada orang melihat Muhammad ke sorga? Kan tidak ada. Kau bilang nanti di hari akhir baru dia masuk ke sorga. Lah, Sidratul Muntaha itu apa? Kan dia pergi bertemu Allah ke Sidratul Muntaha. Ibrahim aja di langit ke-7. Dia naik lagi satu tingkat, Nandar. Paham kau? Sekarang kau bilang, wah dia menggambarkan masjid. Kau cari literatur Masjid Aqsa itu kapan dibangun? Sesudah Muhammad wafat, jauh hari baru dibangunlah Masjid Aqsa. Kan pembual kau Nandar. Masa kau bilang Muhammad memimpin sholat para nabi? Sholat di mana? Arah kiblatnya mana? Orang belum dibangun Aqsa itu. Gimana sih Nandar? Terus dia sholat dengan para hantu. Orang dibilang di surah Al-Quran, seluruh nabi tidak ada yang hidup sebelum kaum Muhammad. Semua sudah pada mati Nandar. Jadi dia sholat sama hantu. Yang benar aja kau Nandar. Oh dia sholat dengan roh-roh. Oke. Setelah itu kok dia bertemu lagi di langit bersama dengan Adam? Jawab satu pertanyaanku. Siapa saksi mata Muhammad, orang melihat Muhammad di Sidratul Muntaha? Kalau ada Nandar, masa harus kau bilang potong kuping lagi? Tidak bisa kau buktikan terus kau bilang nanti kau menang. Pahami dulu maksudku ini. Ya. Selagi kau tidak bisa membuktikan itu, semuanya kuanggap dongeng, bohong. Paham kau Nandar? Yang kau ucapkan itu bohong. Kemudian, Adam kapan bangkitnya? Coba jawab dulu. Karena di langit pertama, Muhammad bertemu dengan Adam. Adam kan kalian sudah yakini mati. Kapan bangkitnya? Di langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya. Yahya kan kalian sudah yakini mati. Kapan bangkitnya? Di langit ketiga bertemu dengan si Yusuf. Kapan bangkitnya? Di langit keempat dengan Idris. Idris yang belum mati. Kelima dengan Musa. Harun. Keenam dengan Musa. Ketujuh dengan Ibrahim. Pakai logika kau Nandar dengan baik dan benar. Jangan terima mentah-mentah kau menggunakan kacamata kuda. Entah sejak kapan mereka bangkit. Kok tiba-tiba ada di sana? Apa sudah ada kebangkitan? Al-Quran, iblis saja meminta, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Begitu kalau percaya kepada satu iman. Kau baca Al-Quran. Al-Quran mengatakan manusia itu dibangkitkan pada hari akhir. Tiba-tiba di hadis, Adam sudah dibangkitkan. Jangan kau percaya, karena hadis itu karangan manusia. Tidak ada jaminan dari Allah SWT bahwa dia memelihara hadis. Pahami dulu itu Nandar, bertobatlah kau. Makanya kau nggak ketemu jalan yang lurus. Karena kepala kau nggak pakai dengan benar. Sudah dikatakan di situ manusia dibangkitkan pada hari akhir.
Jadi pertanyaan ketiga, catat Nandar ya, kapan mereka semua bangkit? Pertanyaan ketiga, mereka bangkit dalam wujud apa? Muhammad bertemu Isa dalam wujud apa? Rohkah? Tubuhkah? Bertemu dengan Adam dalam wujud apa? Jangankan kau, Nabi pun tak akan ada mengatakan itu. Karena Al-Quran tidak mungkin ditentang Nabi. Yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari akhir. Al-Quran itu firman Tuhan, hadis itu karangan manusia. Bukan dari Tuhan itu Nandar. Tidak ada Tuhan memerintahkan penulisan hadis. Tidak ada Tuhan melindungi hadis, memelihara hadis, tidak ada. Makanya ada hadis doif, ada hadis sahih. Sudah Nandar. Zoroaster Nandar tidak bisa kau bantah. Itulah fakta sejarah yang menyakitkan. Timernya di ini lagi. Ya tunggu sekali lagi. Sabar Nandar. Ya, tahu aku. sebentar ya. Ya, satu kali Istirahat lagi. dulu. Oke. Ya. Kalau kau mengambil ucapan daripada Rita Wahyu, saya tidak ada disuruh dipaksa beriman kepada Rita Wahyu, nggak ada. Islam pun tidak ada disuruh beriman kepada kitab Rita Wahyu, nggak ada. 6 rukun iman tidak ada dikatakan beriman kepada kitab Rita Wahyu, nggak ada. Jangan kau karang-karang Nandar. Ketika kau menjelaskan agamamu, jelaskan dari Quran dan hadis. Tapi ingat, hadis tidak bisa menentang Al-Quran. Ada siapa kemarin itu? Kalau nggak salah aku si PA. Kalau tidak ada di Al-Quran kami nolak katanya. Sekalipun di hadis itu ada. Jangan kau main-main Nandar. Al-Quran mengatakan manusia dibangkitkan pada hari akhir. Sementara di hadis yang kau baca itu, dia bertemu dengan Adam. Kapan dibangkitkan? Apakah sudah kiamat itu kan belum? Sementara kiamat masih dicari-cari, diburu-buru oleh APP. Oke. Musa, betul. Kalau Rita Wahyu mau bilang sholat dan kau percayai, berarti sumber sholat kalian makin panjang. Dari Kristen dan dari Zoroaster. Musa tidak ada sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu itu Zoroaster Nandar. Seorang nabi dari Iran. Nabi dia itu. Nama kuilnya kuil api. Dan sebelum mereka melaksanakan waktu ibadahnya itu 5 waktu itu, mereka juga wudhu. Itu baru cocok Nandar. Dari situlah sumber daripada berita yang kau sampaikan kepada kami. Bukan karena kebenaran Nandar. Jangan kau keliru. Oke. Kemudian kau bilang apa ini? Ada saksi melihat Yesus naik ke surga. Ada. Kisah para rasul kan jelas mengatakan. Ayat 11. Maka dia naik ke surga. Naik ke langit dan ke surga. Uranus itu juga surga heaven. Selain langit kan banyak artinya Nandar. Sama dengan bahasa Indonesia bisa. Bisa itu artinya dapat. Bisa itu artinya racun ular atau racun hewan. Jangan kau bilang satu. Memang heaven itu. Apa mau kau bilang lagi? Dan orang menyaksikan banyak. Muhammad misra-misra siapa yang menyaksikan? Gak ada. Yesus ada yang menyaksikan, mereka melihat, mereka sujud, baca kisah para itu kan derita kau. Penting tertulis di kitab suci kami begitu. Lah kitabmu. Dikatakan manusia dibangkitkan hari akhir. Ujuk-ujuk di hadis, sudah bertemu dengan Adam yang sudah meninggoy, sudah jadi bangke, tiba-tiba sudah langit 1. Kapan dibangkitkan? Pahami dulu. Wah, di bukit mana? Dia pergi ke Getsemani berdoa. Nandar, ini ku bilang satu rahasia dan sering ku bahas. Musa tidak mati. Kenapa aku katakan tidak mati? Kau baca di Ulangan 34. Mereka pergi meninggalkan Musa. Yosua menuliskan tulisan lanjutannya. Maka mereka mengatakan Musa meninggal. Dan di situ jelaskan Musa masih berumur 120 tahun dan masih sehat. Masih kuat. Lantas dia mati. Tidak ditemukan kuburannya di Bukit Moab itu.
Yang menuliskan kan Joshua itu karena mereka nggak kembali melihat Musa. Paham kau? Setelah itu apa yang terjadi? Berselisih pahamlah iblis, malaikat Michael dengan iblis tentang kuburnya si Musa. Paham kau Nandar? Kemudian Nandar, ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, bukan hanya Yesus yang bercahaya. Elia itu dari sorga Nandar. Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Itulah sebabnya Yesus berubah menggunakan tubuh kemuliaan. Semua yang di sorga itu menggunakan tubuh kemuliaan. Musa pun menggunakan tubuh kemuliaan. Tidak mungkin dari alam maut bertemu dengan orang yang di sorga. Nggak boleh Nandar, nggak boleh. Oke. Kemudian kau bilang, itu aja dulu yang kau bilang Nandar. Kau jelaskan siapa yang melihat Yesus, Muhammad di Sidratul Muntaha, kapan Adam dibangkitkan, dan yang kau bilang tadi, Masjidil Haram kapan dibangun. Sehingga mereka bisa menggambarkan, oh ya benar yang kau bilang masjidnya begini. Dan mereka sholat. Aduh, mereka Muhammad sholat dengan apa? Hantu atau daging? Silakan. Wah, kita menang debat tapi kalah PK nih teman-teman ini. Yang 1000 tolong dong tetap layar. Masa kita kalah sama kaum kafir PK-nya? Biarkan aku yang mengalahkan dia debat. Tapi kalau PK teman-teman lah. Masa kita kalah sama kaum kafir nih? Gimana sih? Yuk. Memang susah ya teman-teman ya. Tadi dia mengatakan itu dalam iman kami. Rudi, kalau kita berbicara iman, ngapain kita diskusi? Kalau kamu bilang ini iman kami, ini iman kami. Kalau berbicara iman, nggak usah didiskusikan. Justru karena peristiwa Yesus yang kemudian terangkat ke sorga itu tidak ada saksinya, kamu katakan itu penglihatan dalam penglihatan roh. Ya kalau penglihatan roh nggak usah diperdebatkan. Orang juga bisa ngaku, aku juga bisa ngaku. Luga Tambunan saja dia ngaku bolak-balik ke sorga. Kamu berbicara tentang masjid, nih saya kasih tahu ya. Masjid itu bukan bangunan, Rudi. Kita baca di dalam sebuah hadisnya dulu ya, Rudi ya. Nih, cara berdiskusi semacam ini, ada data, Rudi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rudi ya, waju'ilat li ardu masjidan, dan bumi dijadikan masjid ini, masjidan ya. Masjid itu artinya tempat sujud, Rudi. Waju'ilat liyal ardu masjidan, dan bumi dijadikan sebagai tempat sholat. Di sini bahasa Arabnya masjid, dijadikan masjid. Apa itu masjid, Rudi? Ya, masjid itu adalah, nih, secara bahasa kata masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa itu bukan bangunan seperti yang kamu lihat sekarang, tetapi secara bahasa masjid itu adalah tempat bersujud. Makanya umat Islam ketika Idul Adha, ketika Idul Fitri, mungkin kamu pernah melihat ada kaum muslimin yang sholat di lapangan. Itu masjid juga bisa dibilang begitu. Secara bahasa artinya tempat sujud. Makanya sudah saya katakan tadi, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ketika saya menyampaikan sebuah data, kamu jawabannya iman saya, iman saya. Kalau iman, kamu menuhankan Yesus, Yesus ke sorga, itu kalau iman Anda nggak usah diperdebatkan. Tetapi benar enggak secara historis, ada puluhan orang yang, tadi Anda mengatakan saksinya banyak, ada 40 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Kalau benar ada 40 orang yang pernah menyaksikan Yesus ke sorga, kenapa Flavius Josephus tidak pernah mencatat tentang peristiwa besar itu? Nah, Sidratul Muntaha itu bukan sorga, Rudi. Ini kamu juga salah nih ya. Sidratul Muntaha katanya sorga. Aduh, kamu belajar aja dulu deh, Rudi. Ngomongnya ngawur semua. Terus yang saya tanyakan, Uranon katanya sorga. Sorga itu Paradiso, bukan Uranon.
Kemudian siapa yang melihat Nabi Muhammad pergi ke sorga? Loh, Nabi Muhammad, hadis yang saya katakan itu ati babal janati yaumul qiyamah, di hari kiamat. Itu fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Itu peristiwa yang akan datang nanti di hari kiamat. Kamu gabrul lagi. Lain ditanya, lain dijawab. Saya pikir kamu ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik, lebih cerdas, lebih pintar gitu loh. Kamu hanya jadi tontonan saja, bukan tuntunan gitu loh. Ngomong apa, ditanya apa, jawab apa. Iya kalau paham, ternyata kamu nggak paham dengan apa yang kamu katakan. Ngomong Isra dan Mi'raj saja nggak bisa kan? Bagaimana kamu berbicara tentang Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu adalah satu mukjizat. Ketika Nabi Muhammad kembali datang, bahkan ilmuwan Yahudi saja membenarkan loh, ilmuwan itu loh. Adakah sekarang ilmuwan Yahudi atau ilmuwan dunia membenarkan Yesus pergi ke sorga? Enggak ada. Coba siapa? Itu ada teorinya, ada kajian fisikanya. Nabi Muhammad pergi ke peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apalagi tadi ya? Tadi sudah beberapa saya jawab, kemudian tolong sekarang saya tanya ya, sejarah mana yang mencatat bahwa ada puluhan orang yang menyaksikan Yesus pergi ke sorga, melihat Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pandangan mata mana yang mampu, apalagi puluhan orang, melihat ribuan kilometer ke sorga. Pandangan manusia itu terbatas, Rudi. Di sini saja sudah hoax kalau Yesus pergi ke sorga. Mikir, sudah tua, tobat. Dor kamu. Jangan nangis. Tanggapi yang saya tanya. Ngidul kau. Slow Nandar. Iya, slow. Aku dari tadi slow. Nggak pernah aku nggak slow. Slow aja dari tadi aku. Ya, oke Nandar. Nandar, kau menanya mana saksinya? Kan sudah ku jelaskan kisah para rasul. Kisah para rasul, satu orang Galilea menyaksikan. Bukan hanya 40 aja orang Galilea. Yang ku katakan 40, Pak hari ke-40 dia naik ke surga Nandar. Sejarah mana? Itu kan sejarah tertulis di Bible kami Nandar. Yang ku maksud iman itu Nandar. Pahami dulu itu Nandar yang kumaksud iman. Di dalam kitab suci kami sudah tertulis Stefanus melihat Yesus. Itu nggak boleh kau ganggu gugat Nandar. Sama dengan aku. Makanya aku tanya siapa yang menyaksikan Muhammad itu di Sidratul Muntaha. Udahlah di langit ke-1 lah. Sebagai bukti dia benar Isra dan Mi'raj. Nggak ada. Kalau kami Yesus siapa yang menyaksikan dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa atau berdiri, ada Stefanus. Ngerti kau maksudku? Ya kita perdebatkan. Intinya ada tertulis. Lah kau mana tertulisnya Nandar? Kau bilang, wah masjid itu artinya tempat sujud. Berarti gereja itu masjid. Kuil Buddha, orang itu ibadah sujud. Pahami dulu tuh Nandar. Jadi kelenteng itu, kuil Buddha itu adalah masjid gitu. Kan tidak. Dan hadis yang kau baca tadi diuraikan. Aku melihat masjidnya, bangunannya begini. Kau bilang tadi ada bangunan, sekarang nggak kau akui ada bangunan. Kan pembohong kau Nandar. Semua orang menyaksikan. Pahami dulu tuh Nandar. Mak, 5.000 kau Nandar. Ya, kubukakan sama kau. Inilah yang tidak bisa kalian... fakta sejarah. Zoroastrians. Aduh, ini bukan Zoroastrians itu Nandar. Itu bukan main-main. Asal daripada agamamu itu Nandar, sholat 5 waktu dari mereka. Naik ke langit juga dari mereka. Wudu dari mereka kau sebelum sholat 5 waktu itu. Waktunya sama mengikut matahari. Apakah mau kalian bilang dewa matahari itu juga ada dari sana? Tidak kan? Kemudian
Kau membilang, mana buktinya? Adam itu kan kutanya, kau tidak kau jawab, Nandar. Kapan Adam itu dibangkitkan? Jawab dulu. Dua enggak kau jawab. Siapa menyaksikan Muhammad di langit ke-1? Kapan Adam itu dibangkitkan? Itu dongeng semua, Nandar. Tidak mungkin Muhammad melawan 23.000 kau, Nandar. Senang kali si Nandar. Langsung 23.000 dia, geng. Makanya dia senang. Ya. Pastikan dulu baik-baik, Nandar. Lihat di hadismu itu tertulis dengan baik dan benar, Nandar. Tidak mungkin hadis menentang Al-Quran. Tidak mungkin. Sementara kami tidak ada Al-Quran, ayat Alkitab menentang ayat Alkitab. Itu nggak ada, Nandar. Memang Yesus naik ke surga. Sementara kau, Al-Quran mengatakan orang nanti naik ke langit, ya, kebangkitan. Di Al-Quran dikatakan, iblis minta ditangguhkan sampai mereka dibangkitkan. Maka Allah mengatakan, ya, kamu diberi tangguh sampai nanti dibangkitkan. Paham ya? Artinya kebangkitan manusia itu di hari akhir. Maka peristiwa Isra Mi'raj yang kau baca di hadis itu dongeng. Karena Adam sudah bangkit. Kapan dia dibangkitkan? Sementara hari akhir belum ada. Pahami dulu. Makanya Pak Dhani mengatakan itu cerita-cerita Israelian. Yang masuk ke dalam agama Islam hanya untuk menjaga atau membuktikan. Kan begitu, Nandar. Pahami dulu. Kau tidak bicara kebenaran tapi pembenaran. Jika kau bisa menjawab tentang Adam tadi dibangkitkan, percayalah, kita bisa melihat kebenaran daripada Isra Mi'raj itu. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab, semuanya kuanggap dongeng. Paham kau, Nandar? Karena di situ ada beberapa poin. Bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan pertama Adam, bertemu Yohanes dan Yahya dan Isa, bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Idris dan segala macamnya. Oke, terima kasih, Nandar. Kau meledak malam hari ini 24.000. Tadi kulihat kau udah stres, dah welang-welang. Sekali pukul langsung tumbang aku, Nandar, ya. Luar biasa kau, Nandar. Iya, itu ada Paduka Hen. Kirim videonya Paduka. Paduka Hendra itu pembina APII. Makasih Paduka Hendra. Paduka Hendra, sehat selalu. PC Alwin, terima kasih. Semuanya terima kasih ya. Rudi sudah babak belur nih. Minum dulu, Nandar, minum. Silakan. Gak usah, aku masih ini kenyang aku. Saksi Nabi Muhammad di langit ke-1 siapa? Di mana ayat Qur'annya? Di mana hadisnya ada orang kemudian melihat Nabi Muhammad pergi ke langit ke-1? Nggak ada, Rudi. Karena kenapa? Aida, terima kasih. Karena dalam Islam ini, ingat Rudi, Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat. Bukan karangan, bukan dongeng seperti halnya di dalam Alkitab 40 orang menyaksikan Yesus ke sorga. Kalau ada 40 orang yang menyaksikan Yesus pergi ke sorga, harusnya hari itu menjadi hari bersejarah. Flavius Josephus sudah hidup pada zaman itu. Aida, terima kasih. Ismanda, terima kasih. Harusnya Flavius Josephus menulis tentang peristiwa besar itu. Mungkin Flavius Josephus itu langsung percaya kepada Yesus. Ya, sebagai apa? Sebagai juru selamat. Nyatanya tidak pernah ada sejarah yang mencatat Yesus pergi ke sorga. Siapa? Bagaimana mata bisa memandang dan melihat ribuan kilometer? Sementara jarak pandang mata ini terbatas, Rudi. Alkitabmu mencatat katanya Yesus pergi ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tanya, bagaimana dengan ini? Kamu bilang itu penglihatan rohani. Kalau penglihatan rohani ya namanya dogma, Rudi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kengawuran kamu, Musa masih hidup. Ini ngawur. Tidak pernah ada gereja manapun, tidak pernah ada kitab Torah manapun
Talmud manapun, misnah manapun, midras manapun kalau Musa masih hidup. Ini gabrul juga ini. Jadi si Rudi ini kebanyakan bidat dia ini. Mengarang-arang sesuatu. Nah, kalau Musa masih hidup dan melihat Yesus, harusnya Musa membantu dong pelayanan Yesus. Biar tidak lagi kemudian orang Yahudi ini menolak Yesus. Harusnya datang. Harusnya datang, inilah aku Musa, membenarkan kamu. Ya, wahai bangsa Israel, akulah Musa. Nyatanya tidak pernah. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Rudi. Nih, Markus 9 ayat keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ini maksudnya apa coba? Ini yang bertemu dengan Yesus itu rohnya, tubuhnya atau apanya? Nabi Muhammad SAW, ingat Rudi, Allah itu tidak terikat dengan ruang dan dimensi. Kalau Allah berkehendak, maka seluruh para nabi waktu itu hadir menjadi makmum Nabi Muhammad SAW sholat. Sebagaimana Musa dan Elia berjumpa dengan Yesus. Kalau bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Bahkan semua nabi beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada Yesus, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi biar tidak ada biar tidak melenceng kemana-mana, kita fokus. Aiden, terima kasih. Biar nggak melenceng kemana-mana, kita fokus. Gali, terima kasih. Galakot, siapa itu namanya ya? Terima kasih teman-teman. Maaf nggak bisa disebut satu persatu. Biar kita fokus, benar nggak ini peristiwa tentang Yesus pergi ke sorga? Fokus ke situ. Kemudian kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Yesus pergi ke sorga itu, sorga diterjemahkan dari pada apa? Karena sorga itu adalah paradiso. Tadi kamu mengatakan Uranon itu bisa juga sorga. Ini di mana dasarnya? Jangan hanya cuap-cuap, tunjukkan datanya. Pendapat siapa? Pendapat Ibu Rita Wahyukah? Pendapat si inikah? Pendapat si itukah? Jangan berhalusinasi. Ingat, ini peristiwa yang sangat kompleks loh. Anda mengatakan 40 orang melihat Yesus. Lalu Anda membawa kisah para rasul. Kisah para rasul itu ditulis pada tahun 63 Masehi. 60 tahun setelah Yesus pergi ke langit. Bukan ke surga. Siapa yang nulisnya? Itu karangan bebas, Rudi. Coba kamu cari siapa yang nulis kisah para rasul itu. Bagaimana kamu percaya dengan sesuatu yang ditulis tanpa kejelasan siapa yang nulisnya, siapa saksi yang nulisnya? Itu aja lah. Gak nyambung si Rudi. Aiden, berkas selalu Aiden. Aduh, sehat selalu. Terima kasih. Sultan hadir semua nih. Aiden, berkas selalu teman-teman semuanya. Terima kasih. Rudi, ini sudah berapa jam ya? Berapa putaran lagi? Kayaknya ini saja yang kita ini. Nggak ada perkembangan. Kamu juga nggak menjawab. Muter aja. Lah, yang nggak berkembang itu kau Nandar. Semua orang tahu. Nggak bisa kau jawab. Ini giliranku lagi loh. Sekali lagi ya. Aku sekali, habis itu kau sekali, baru kita penutup. Setuju? Ya baik, setuju. Ini kamu sekali, setelah kamu, aku, terus closing. Closingnya siapa duluan? Ya, karena aku duluan ya kaulah duluan. Baik, nggak apa-apa, siap. Iya, sportif aja kita. Iya, sportif. Oke, terima kasih. Nandar, lagi-lagi kau tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Sudah ku jelaskan kisah para rasul itu. Wah, itu ditulis 30 tahun setelah Yesus wafat. Bukan 60 tahun, 30 tahun. Kalau kau bilang itu 63 sesudah Masehi, Nandar. Jadi perlu kau pahami sudah tertulis ya tertulis. Sama dengan di Quranmu, Nandar. Kalau ku tanya, siapa yang menulis itu? Yang menulis bahwa Isra Mi'raj. Kan kau nggak tahu juga. Tentu hadis itu juga. Justru kalau lebih parah, hadis itu jauh ditulis setelah Muhammad wafat. Ratusan tahun. Pahami dulu itu Nandar. Ya. Kemudian,
Kalau kau membilang, wah Muhammad ke sana itu mujizat. Oke. Wow, Muhammad bersolat itu mujizat. Kenapa kamu tidak bisa juga mengakui kami bahwa Stefanus melihat dalam roh itu bukan mujizat? Kan lucu kau Nandar. Kau di situ mengadakan yang namanya standar ganda. Kalau untuk kau bisa mujizat, untuk kami tidak bisa mujizat. Malu tahu. Kemudian Musa masih hidup. Saya pertanggungjawabkan kata-kata saya ini. Sekalipun tidak ada orang Kristen mengakui Musa hidup, saya mengakui. Kenapa? Kau baca Keluaran 7 ayat 1. Kau kan sudah tahu itu. Bahwa Musa diangkat menjadi Allah, menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Tuhan tidak bisa mati, Nandar. Ini harus kau pahami. Maka Musa itu diangkat ke sorga sama dengan Henok dan Elia. Memang tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Karena Musa tidak menulisnya. Sudah selesai kitab dikasih kepada Yosua. Yosua lah yang melanjutkan tulisan itu. Bahwa Musa dikatakan mati dengan alasan kan dibilangnya. Mereka tidak pernah lagi kembali. Dan mereka tidak menemukan kuburnya Musa. Dan dijelaskan pada saat itu dia sehat dan masih bisa melihat. Paham kau Nandar ya? Nah, kemudian kau membuka tadi Nandar. Bahwa dia bertemu Musa, Elia dan Yesus. Elia menggunakan tubuh kemuliaan karena dia dari sorga. Elia kan sudah di sorga. Yesus berubah menjadi terang, itu adalah tubuh kemuliaannya. Tidak mungkin Musa menggunakan roh yang ditahan di dalam kerajaan iblis. Kalau Musa mati berarti dia masih di dalam kerajaan iblis. Di dalam kerajaan iblis Nandar, tidak bisa sembarangan orang keluar. Paham ya? Dan dia tidak menggunakan tubuh kemuliaan di situ Nandar, tidak bisa. Orang yang ditahan di dalam kerajaan iblis, roh-roh itu bertemu dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada ceritanya itu Nandar. Maka tubuh kemuliaan itu sudah dua, Musa pun dengan tubuh kemuliaan Nandar. Dia adalah Tuhan juga. Kau baca Keluaran 7 ayat 1. Kemudian kau tidak menjawab Nandar. Siapa orang yang melihat Nabi Muhammad di langit ke-1? Enggak ada. Terserah kau mau bilang dalam mukjizat, dalam iman, dalam apalah, terserah. Dongeng semua yang kau ucapkan itu Nandar. Kemudian dia bertemu Adam, sudah aku bilang. Muhammad bertemu Adam dalam wujud apa? Rohkah atau tubuh dagingkah? Itu pun tidak kau bisa kau jawab. Kapan Adam dihidupkan? Itu pun tidak bisa kau jawab. Jadi kau hanya ngalor ngidul omong kosong. Tidak bisa kau jawab satu pun. Dan tadi kau akui, oh ya memang tidak ada yang melihat Nabi Muhammad kata, ya sudah, artinya kan dongeng. Tidak ada yang melihat, kau bilang. Kalau Yesus masih ada yang melihat. Kisah para Rasul 1 dituliskan. Lah, di hadis itu nggak ada yang nuliskan Nandar. Bahwa dia naik ke langit itu. Tapi kalau Isranya ada. Oh, saya lewat kata Nabi Muhammad di atas langit, ya kan? Datang orang itu, oh iya, kami melihat kau ada di atas. Baru Muhammad bercerita lagi, kau melihat gini, di situ ada ini, ada ini, ada ini. Lah itu hadis kan ditulis jauh setelah Muhammad mati. Yang menulis itu siapa? Mungkin orang yang pernah ke sana kita nggak tahu Nandar. Karena kau tidak bisa menunjukkan data yang ku minta tadi itu. Kemudian kau bicara bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau pembohong. Pembual itu hanya pada Tuhan kami. Kalau Tuhan kalian dia nggak bisa jadi manusia turun ke bumi. Kau pembohong Nandar. Bahwa Allah SWT itu tidak bisa menjadi manusia turun ke bumi. Sekalipun dia adalah maha kuasa. Jadi yang kau bilang tidak ada yang mustahil. Aduh. Ya Nandar. Oke Nandar, itulah yang bisa aku jelaskan. Habis ini kau silakan. Jawab ya pertanyaanku tadi, jangan lari. Sampai sekarang nggak ada kau jawab. Ya, baik. Terima kasih. Berkas selalu nih. Kumpul semuanya, Didin. Menang, kita menang PK, menang debat ya. Ini berarti aku ini ya, Rudi tadi sudah mengakhiri. Kemudian ini aku closing ya, berarti ya. Apa menanggapi? Menanggapi. Menanggapi ya, baik menanggapi ya, belum closing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Yesus ke surga, saksinya siapa? Rudi, kalau kemudian Anda mengatakan saksinya itu dalam Kisah Para Rasul kan ditulis tahun 63 Masehi, yang tidak jelas siapa penulisnya. Saksi yang nulisnya siapa tidak jelas gitu loh.
Nah, harusnya kamu menggunakan data eksternal. Kalau untuk membuktikan bahwa Yesus pergi ke surga itu adalah suatu fakta, harus menggunakan data eksternal di luar Alkitab. Kalau rujukannya Alkitab, apa bedanya dengan Lugat Tambunan? Lugat Tambunan juga mengatakan saya pergi ke surga bolak-balik. Itu Lugat Tambunan. Apakah kita percaya dengan omongan si Luga? Nggak ada buktinya. Nah, kamu katakan ada 40 orang. Bahkan di dalam Bible, orang-orang Kristen mengatakan ada 40 orang yang menyaksikan peristiwa Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini dongeng, baru ini dongeng. Karena bagaimana mungkin saya melihat pesawat aja, lama-kelamaan itu pesawat nggak bisa kelihatan, Rudi. Karena jarak pandang mata ini terbatas. Mungkin hanya 10 kilometer kita bisa melihat. Melihat matahari saja kita nggak mampu gitu loh. Ini melihat manusia yang sekecil ini ke surga. Ini nggak bisa dibuktikan kecuali adalah dogma dan doktrin. Kalau masalah dogma dan doktrin itu urusan Anda. Tapi yang harus Anda jawab adalah saksi ini, Anda tahu dengan sejarawan dari Yahudi namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus tidak pernah menulis tentang peristiwa Yesus pergi ke surga disaksikan 40 orang, nggak pernah. Satu, ada orang bangkit, orang-orang kudus bangkit dari kuburnya lalu pergi ke kota. Jangankan yang pergi ke surga, peristiwa di bumi saja orang bangkit dari kubur, kemudian jalan-jalan ke kota-kota, itu juga tidak ada sejarahnya. Ini juga dongeng, ya kan? Kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad pergi ke langit, siapa saksinya? Inilah Islam realistis. Tidak mungkin ada orang yang melihat Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Pandangan mata terbatas. Satu, pandangan mata terbatas. Bukan seperti Kristen dipaksakan. Ya. Kemudian, adapun, makanya orang-orang Quraisy juga punya nalar, Rudi. Makanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu bertanya, kalau kamu memang benar pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika di perjalanan kamu melihat siapa? Aku melihat si ini dan si itu. Kemudian setelah si ini si itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu datang, maka ditanya, benar enggak kamu melakukan perjalanan dan kamu menambatkan ontamu di sini? Benar. Orang-orang kafir tergelalak, loh, oh benar. Coba kalau memang kamu ke Masjidil Aqsa, gambarkan bentukan Masjidil Aqsa itu seperti apa. Ingat, yang disebut masjid itu bukan bangunan. Masjid itu sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk bersujud. Tadi sudah saya jelaskan, nggak nyambung, nggak nangkap. Digambarkan bagaimana di wilayah itu ada apa saja. Dan orang-orang mengatakan semuanya ini benar. Orang-orang kafir saja mengatakan ini benar. Tapi ada salah satu sahabat namanya Abu Bakar mendapatkan legitimasi, mendapatkan gelar as-Siddiq karena tidak apa ya, langsung percaya aja. Makanya Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang langsung percaya. Kalau Nabi Muhammad yang berkata, aku percaya. Yang lain percaya setelah ditanya-tanya, diuji emisi. Kalau Nabi Muhammad benar ke sini, di sini ada apa, di situ ada apa. Setelah dikatakan benar semua, baru mereka beriman. Sedangkan Yesus pergi ke surga, siapa saksinya? Sejarah mana yang mencatat tentang itu? Jangankan tentang itu, kebangkitan orang Kudus, jalan-jalan ke kota, nggak pernah ditulis oleh sejarawan manapun. Flavius Josephus yang aktif menulis sejarah saja nggak pernah menulis peristiwa itu, Rudi. Inilah tema yang sesuai, inilah pembahasan yang sesuai dengan tema kita malam hari ini. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj atau Yesus naik ke surga yang hoax. Ternyata yang hoax itu adalah Yesus naik ke surga. Itu yang hoax. Kalau tidak hoax, saya kan tadi minta di awal. Di mana di dalam Alkitab Yesus pergi ke sorga. Dari terjemahannya saja sudah membodohi. Mana ada Uranon itu sorga. Yang sorga itu hanya paradeso. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Uranon itu sorga, tunjukkan datanya. Ini nggak kamu jawab. Wah, parah kali kau ini. Ya. Wah, kalah PK kita teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kasihan si Rudi nih. Yang penting kita menang debat. Ya. Ini apalagi Rudi? Habis ini apalagi nih? Penutup.
Closing statement, Penutup silakan. ya. Aku dulu atau kau dulu? Ya, sesuai aturan kita kau dulu karena aku pembukaan. Ya, baik. Baik, penutup saya, bismillahirrahmanirrahim. Saya haturkan terima kasih kepada teman-teman yang di YouTube yang sudah setia selama 3 tahun. Terima kasih. Dan saya juga haturkan terima kasih kepada para hadirin, para hadirat yang ada di Tok yang sudah setia mendukung saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff, "Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaan kita, dengan diri kita, dan itu adalah lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Saya haturkan terima kasih. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ya, Paduka Hendra, Aide, dan teman-teman semua, Muhammad dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas entin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Bagi orang-orang yang mempunyai tangan mendukung dengan tap-tap layarnya supaya FYP orang lain kemudian orang lain melihat mendapatkan hidayah, Anda juga berjasa. Bisa dengan share juga Anda dicatat oleh Allah. Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk rupamu, ganteng, jelek itu relatif. Allah tidak melihat kepada hartamu. Walakin innallaha yang duru. Akan tetapi Allah melihat kepada qulubikum wa a'malikum. Apapun yang kita kerjakan, maka Allah akan membalasnya. Ya. Sebagaimana di dalam Quran, di dalam Al-Qur'an. Innamal usri yusra. Kebaikan walaupun sekecil apapun akan Allah balas dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak di dunia maka di akhirat. Gencarnya kristenisasi, gencarnya syubhat-syubhat dari Kristen, maka kita masing-masing berjuang dengan jalannya masing-masing. Dan untuk Rudi, tolong ya, ketika Anda closing, tolong dibahas, tolong disampaikan hal-hal yang belum Anda jawab. Dan saya juga apresiasi Anda, tidak ada debater Kristen yang sanggup dan berani debat semacam ini, hanya 4 orang. Yang pertama adalah Rudi Yohanes Wa'labu, RK Darius, Bapak Darius Boling, sama Pendeta Julitinus Harepa. Hanya 4 orang ini saja. Kalau ada debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, ayo debat dengan saya. Ya, masa saya debat dengan si Rudi lagi, dengan si RK lagi, dengan Darius Boling lagi, dengan siapa itu? Si Paul Jong. Paul Jong, kalau Anda berani debat dengan saya semacam ini. Anda kan lagi di Belanda katanya. Berani nggak? Jangan hanya cuap-cuap saja. Sini kayak si Rudi nih, pakai timer ya. Masya Allah, Kang Narendra. Wah, kayak Narendra di YouTube. Berkah selalu, Masya Allah. Jadi itu saja, saya terima kasih, saya haturkan terima kasih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kita tidak tahu malam hari ini si Rudi masih kafir, besok lusa. Mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, dia tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Rudi Yohanes suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Bukan kamu Rudi yang memilih aku, Aide terima kasih, tetapi akulah yang memilih kamu. Rudi, jangan hanya menjadi pendengar firman, jadilah pelaku firman. Biar Anda lebih cerdas lagi. Ingat Rudi, belajar bahasa Ibrani kursus itu mahal. Kalau kamu mau belajar dan lebih pintar lagi, saya akan sabar mengajari Anda bahasa Ibrani. Ya, terutama bahasa Ibrani ya. Kalau bahasa Yunani, ayo kita belajar membaca. Yuk, gratis buat Anda. Ini diskusi sejak 3 tahun yang lalu, kamu nggak ada perkembangannya. Tapi tetap saya apresiasi Anda, dan saya berikan doa yang terbaik. Allahu yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda petunjuk Rudi. Bertobatlah Rudi. Di dalam hadis yang sahih, man sami'abi min umatin Yahudiyun au Nasroniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Barang siapa di kalangan umat ini
baik Kristen maupun Yahudi, mendengar tentang Nabi Muhammad, kemudian orang Yahudi, orang Kristen tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tempatnya neraka jahanam. Jadi saya dan saya juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf buat teman-teman Kristen apabila kata-kata saya ada hal-hal yang kemudian menyakiti. Ini adalah diskusi ilmiah, itu disclaimer dari saya. Kalau Anda tidak suka, tidak sependapat, maka sampaikanlah di dalam diskusi ini. Seperti Lai, Rudi, Yohanes yang tatap muka dengan saya. Terima kasih, waktu sudah habis. Ya. 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 Terima kasih kepada semua penonton dari akun TikTokku, YouTube, dan Facebook. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih atas gift yang kalian berikan sehingga nanti bisa saya pergunakan untuk operasional dari siaran Sang Debaters. Dan malam ini kalian membuat saya tidak malu. Meskipun tadi Sinandar dapat 20.000 sekali pukul, saya belum pernah mendapat 20.000, saya akui jujur. Yang pernah 5.000 sekali pukul. Ya, atas permintaan Sinandar, saya disuruh menjawab yang belum terjawab katanya. Padahal saya sudah menjawab. Dia saja yang tidak menerima, itu kan bukan salah saya. Sudah saya bilang, di Kisah Para Rasul 1, banyak orang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dibilang orang Galilea, lebih dari 40 orang. Kemudian, di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sudah dijelaskan Stefanus melihat Yesus di sorga. Sementara Muhammad tidak ada yang melihat dia di langit ke-1. Maka dia mengatakan, bagaimana melihat logikanya nggak nyambung gini-gini. Loh, dia katanya ada mujizat. Masa kita nggak bisa punya mujizat? Yang kedua, dia bantah sendiri pernyataannya dengan apa? Dia mengatakan Muhammad dari atas melihat orang yang dibawa gelap gulita. Seolah-olah zaman dahulu Muhammad sudah kayak naik helikopter, ada sinar gini, lampu, dia lihat orang itu. Dan orang itu mengatakan, oh iya kami melihat kau lewat. Masuk nggak logikanya? Nggak masuk. Lah Muhammad dari ketinggian berapa melihat? Ketinggian 10 meter, maka mereka melihat burung itu. Karena burak itu, kepakan sayapnya tentu ada suara anginnya. Kok orang itu tidak mendengar? Artinya Muhammad dari antariksa melihat. Kalau jarak 5 meter, jangankan itu pesawat, lewat, kita dengarkan, katanya. Paham nggak logika Sinandar berpikir? Nggak tahu dia kawan, apa yang dia ucapkannya selalu kontradiksi. Terus dia menyamakan Yesus dengan luga tambunan. Luga tambunan ke sorga tak ada yang melihatnya. Justru luga tambunan ini cocok disamakan dengan Muhammad. Muhammad melakukan Isra Mi'raj, tidak ada yang melihatnya. Kalau Yesus ada yang melihat. Kisah Para Rasul itu sudah jelas Sinandar ya. Nah, itu juga yang itu saja yang bisa aku bilang ya. Banyak hal tidak dijawab Sinandar, ya dia memang malu di situ. I love you. Terima kasih ya atas kebaikan orang-orang Kristen. Saya memuaskan dahaga kalian karena Sinandar ini sering dia dulu monolog, sering dia menghujat-hujat Kristen, dan begitu saya datang, saya bal-bali dia sampai nekel. Emosi kalian yang dulu terpendam sudah saya lampiaskan kepada dia sehingga kita bisa merasa puas dan merasa bahagia ya. Sementara Sinandar nggak bisa membal-bali saya. Oke, saya akui dia bisa berbahasa Ibrani. Mengenai kebenarannya dan tidaknya saya tidak urus. Yang pasti dia bisa berbahasa Ibrani ya. Tetapi dia tidak ada ubahnya dengan kaum Farisi. Saya satu lagi tertinggal Nandar. Saya mengatakan tadi itu dari Uranus itu heaven, itu kan dari ini Nandar. Nah ini, referensinya dari sini. Uranus itu heaven 3772 dan heavenly 3770 dan sebagainya ya Nandar. Kau juga menggunakan ini sering ya. Jadi kalau biar jangan lupa itu satu ya Nandar ya. Kemudian kawan-kawan, Nandar ini saya yang mendidik dia menjadi orang. Dulu dia ini tidaklah seperti ini, setelah bertemu dengan saya suruh buka YouTube itu fakta. Dulu dia sering, bang ayolah kita diskusi keulayan ya. Makanya dia ini teman debat saya. Yang saya sayangkan Zulkifli nggak berani debat sama saya 1 lawan 1 begini. Dan tidak berani tampak wajah seperti Sinandar.
Saya salut melihat kamu Nandar. Ya, saya cari pendebat Islam yang tinggi ilmunya sampai hari ini nggak dapat. Belum saya temukan. Nandar ini bagi saya segini. Tidak ada sekuku-kuku ini. Karena dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Ya, tapi dia terima kasih. Dia punya keberanian untuk melawan saya, sang debater. Ya, kalau ilmu dia nggak punya. Padahal dia seorang pengacara harusnya mengerti apa yang diucapkannya, kalimatnya apa, unsurnya apa. Ya. Dia membilang orang tak bisa dilihat dari jauh, sementara Muhammad dari jauh bisa melihat orang ke bawah. Yang gelap gulita, zaman dahulu itu tidak ada lampu sorot. Ya, tapi itulah namanya dinamika. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon Pak Polisi jangan terima langsung laporan orang, karena kami berdiskusi. Dan kepada ucilim-ucilim jangan kalian laporkan saya langsung ke polisi, karena kami hanya berdiskusi. Apa yang disampaikan Sinandar, itu yang saya sampaikan ulang. Ya, jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Nandar, saya juga mohon maaf kalau ada kata yang salah dan terima kasih juga Nandar atas kebaikanmu. Aku selalu menghargai kebaikanmu Nandar, sampai kapanpun kau adalah sahabat terbaikku dalam berdiskusi. Terima kasih. Oke Nandar, udah bisa kita bubar. Sampai jumpa ya. Oke Rudi, aduh. Oke. Rudi framingnya luar biasa, framingnya luar biasa. Udahlah, kau juga framing. Sampai jumpa ya Nandar ya. Ya, dadah. Okay. Kawan, hari ini kubal-bali lagi dia, kalian lihat kan? Ya memang harus begitu. Paham ya? Sudahlah kawan, kalian cari yang namanya nanti ya, cari kalian yang namanya ini. Yang ku bilang tadi ya, Zoroastrian ya, Zoroaster. Itu seorang nabi yang juga melakukan seperti Isra Mi'raj itu kawan. Dan dia juga mengatakan apa, sholat 5 waktu, wudu juga dari dia, Zoroaster, nanti kalian cari ya.